Baik, kita mulai. Udah siap semua ya? Kedengaran ada suaranya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita mulai kegiatan hari ini dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan berdoa dulu. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak melingkar bagian kedua. Minggu kemarin adalah gerak melingkar bagian ke-1. Setelah pertemuan kita hari ini, nanti diharapkan yang pertama adalah Anda memahami tentang besaran-besaran antara roda-roda yang dihubungkan seperti ini ya. Jadi kalau di dalam mesin kendaraan itu ada gear roda yang dihubungkan, ini roda yang besar dihubungkan dengan roda yang kecil. Roda yang kecil ini terhubung dengan roda yang lainnya. Jadi satu gear berputar, yang kecil ini berputar, yang agak besarnya berputar, dan yang lainnya ikut berputar. Ini adalah contoh sebuah mesin kendaraan ya. Yang paling sederhana adalah yang ini. Ini mirip dengan yang di sepeda biasa atau di sepeda motor ya. Sepeda motor itu ada yang besarnya gini, kemudian ada yang kecilnya di dalam di sana ya. Ini kalau di motor kita ada yang seperti ini. Jadi roda ini dihubungkan dengan sabuk, yang satunya sebelah dalam mutar, ini ikut mutar. Bahkan ada di sini ada yang lebih besarnya lagi, yaitu roda motor bagian luar ya, bagian yang luar yang bagian besar ini. Ini adalah yang pakai sabuk, ini yang terhubung saling bersinggungan. Anda nanti akan mempelajari hubungan antara roda-roda ini, persamaannya apa saja ya. Kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Minggu kemarin kita sudah mempelajari yang seperti ini. Ada sebuah benda diputar seperti ini, ada kecepatan linier VA atau laju linier V ya. Kemudian ada kecepatan sudut di sini. Jadi ada kecepatan sudut atau omega. Nah, hubungan antara laju V ini, laju atau V ini dengan kecepatan sudut atau dengan omega dalam sebuah benda yang bergerak berputar, minggu kemarin sudah ada, yaitu kecepatan linier atau laju linier V itu sama dengan kecepatan sudutnya kali R-nya. V sama dengan omega kali R. Omega ini kecepatan sudut, yang satuannya radian. Contoh ini ya. Contohnya sebuah roda, dililitkanlah pada roda itu benang. Yang paling real itu adalah mainan yoyo ya. Mainan yoyo bulat begini, dikasih benang, kemudian setelah penuh dililit benang, talinya ditarik sini ya. Ternyata kecepatannya saat ditarik adalah 5 meter per sekon. A ini 5 meter per sekon. Tarikan kecepatannya ada di sini, V-nya. V-nya berapa gitu ya. Kemudian jari-jarinya adalah 25 cm. Pertanyaannya, berapakah kecepatan putarannya? Ada yang masuk satu ya. Berapa kecepatan putarannya, omeganya? Nah, bisa dihitung dengan persamaan yang ini. V sama dengan omega kali R. Jadi kalau ditanya omega, omega sama dengan V per R ya. Ini persamaannya seperti ini. V-nya adalah 5 meter per sekon. Ini R-nya adalah 0,25 meter, ini dalam meter. Jadi kecepatan sudutnya adalah 20, satuannya radian per sekon. Itu contoh yang minggu kemarin, ulangan yang kemarin ya. Tadi ini adalah model-model
lingkaran benda yang bergerak berputar dengan model-model hubungannya. Yang ini adalah roda 1 dengan roda 2 disinggungkan lagi dengan roda kecil, disinggungkan lagi dengan roda besar lagi. Nah, kita mempelajari hubungan antara roda-roda itu. Ada juga roda yang dihubungkan dengan sabuk seperti ini ya. Nah, bagaimana hubungan antara roda 1 dengan roda 2 yang dihubungkan dengan sabuk? Nah, kita akan mempelajarinya di pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah roda yang satu pusat ya. Jadi yang pertama adalah roda yang satu pusat seperti ini. Ini roda yang kuning, jari-jarinya R1. Roda yang biru R2 lebih besar rodanya ya. Nah, kalau ada roda yang berputar satu poros seperti ini kalau di sini adalah roda yang kuning nih, yang ini sebelah ini. Kemudian yang hijau yang luar ini ya. Roda yang kuning dengan roda yang hijau ini hubungannya seperti apa? Kalau yang ini kuning dengan biru. Nah, pada roda yang satu poros ini ada aturan kedua roda ini berputar searah. Contohnya ini, yang A putarnya searah jarum jam, yang B juga muternya akan searah jarum jam. Jadi itu yang harus Anda ingat. Yang kedua, kecepatan sudutnya akan sama. Jadi persamaannya adalah kecepatan sudut roda A itu akan sama dengan kecepatan sudut roda B. Jadi ini muternya kecepatan sudut yang A yang dalam ini dengan kecepatan sudut yang B yang luar ini catatannya sama. Karena tadi di atas bahwa V itu sama dengan omega R, maka bisa ditulis seperti ini. Roda yang sepusat ini kecepatan sudutnya sama, itu aja intinya ya. Contohnya ini. Contohnya ini ada roda yang warnanya ungu dan yang roda warnanya biru ya, biru. Jadi roda yang ungu ini berputar, roda yang biru berputar, yang ungu juga berputar. Roda yang A ini jari-jarinya adalah 3 cm. Roda yang B jari-jarinya 12 cm. Kemudian roda yang A ini berputar dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kalau satuannya 6 meter per sekon berarti kecepatan linier. Jadi di sini roda yang A ini berputar ya. Jadi ada kecepatannya V-nya sama dengan 6 meter per sekon. 6 ya. Kemudian RA-nya udah jelas 3, RB-nya yang ini adalah 12. Nah, seperti ini. Ditanyakan yang pertama, kecepatan sudut roda A. Nah, ini kecepatan sudutnya berapa? Ya. Omega-nya itu berapa? Jadi kalau yang diketahui V yang A, maka kita ngitungnya omega A dulu. Hitungnya seperti yang tadi ditulis di atas. Jadi V itu omega A sama dengan V kecepatan sudut, kecepatan linear A per RA. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa V sama dengan omega R, berarti omega sama dengan V per R. Kalau pakai A tinggal label A. Kecepatan A, ini 6 kan, udah ada 6. Kemudian RA adalah 3 cm jadi meter. Jadi dihitung omeganya adalah 200 radian per sekon. Itu cara ngitung sederhananya. Kemudian kalau ditanya kecepatan sudut yang B berapa? Kalau pada roda yang satu poros, kita tahu bahwa kecepatan sudutnya sama.
roda A dengan roda B kecepatan sudutnya sama. Karena sama maka nulisnya gini, omega B sama dengan omega A kan. Omega A-nya sudah ada di atas nih. Nih sudah ada di atas. Jadi tinggal naruh saja di sini. Yang berikutnya kalau ditanyakan kecepatan linear B, berarti ini kecepatan linear B itu kecepatan yang di ujung di sini ya. Ini kecepatannya berapa? Ya. Jadi ini V-nya berapa ya? Jadi ini kan bergerak dengan kecepatan VB. Berapa VB-nya ini di pinggir-pinggir roda ini? Nah, di pinggir-pinggir roda ini V itu tadi di sini kan P sama dengan omega R. Ya, tinggal pakai B saja. PB sama dengan omega B kali RB. PB-nya sudah ada ini kan? Sudah dihitung barusan. RB-nya di sini. Ya, pakai yang meter. Jadi 200 kali 0,12 sama dengan 24 meter per sekon. Tuh, ya. Jadi itu roda-roda yang dihubungkan satu poros. Ini ada yang masuk 4 orang. Yang berikutnya adalah roda yang dihubungkan dengan bersinggungan seperti ini. Roda yang bersinggungan seperti ini. Ya, gambarnya boleh jadi seperti ini. Apa hubungan pada roda yang bersinggungan seperti ini? Pada roda yang bersinggungan seperti ini, yang pertama adalah kedua roda berputar dengan berlawanan arah. Jadi kalau RA ini searah jarum jam, maka yang B ini akan berlawanan jarum jam ke sini ya. Ini yang B berlawanan jarum jam muternya, yang A searah jarum jam. Jadi berputar berlawanan arah. Pada bola yang bersinggungan begini, kata kuncinya adalah kecepatan linearnya sama. Kalau tadi pada benda yang pertama kecepatan sudutnya yang sama, kalau yang satu poros, kalau yang disinggungkan seperti ini, omega V-nya sama. VA sama dengan PB. Sehingga persamaannya bisa ditulis begini. Karena P sama dengan omega kali R. Jadi kedua roda berputar berlawanan arah. Nah, kelajuan linearnya sama. Jadi V-nya sama. Contohnya adalah gear yang dihubungkan barusan ya. Contohnya seperti ini. Ada gear yang dihubungkan, kemudian gear yang besar 60 cm, gear yang kecil 30 cm. Dalam meter berarti nulisnya begini. Nah, roda yang besar, kecepatan sudutnya 20 radian. Jadi yang besar ini yang besar yang ini, omeganya 20 radian. Nah, biasanya ditanyakan berapa kecepatan linear roda yang besar dulu ya. Roda yang besar ini kecepatan linearnya berapa? Jadi urutannya itu. Kalau yang diketahui omega yang A, maka kita harus mencari V yang A. Kecepatan linear roda yang besar. Nah, ngitungnya pakai ini. Kecepatan linear atau laju itu sama dengan omega kali R. Yang besar itu A, berarti V yang A sama dengan omega A kali RA. Omeganya 20, ini kan ada. R-nya yang besar itu 0,6. Dikalikan jadi 12 meter per sekon. Jadi kecepatan linear roda yang besar ini adalah 12 meter per sekon. Kemudian kecepatan linear roda yang kecil berapa? Nah, kita tadi sudah disepakati bahwa pada benda yang bersinggungan seperti ini, roda bersinggungan, kecepatan linearnya sama, berarti PA sama dengan VB. VA-nya sudah dihitung 12, maka VB-nya juga sama dengan 12. Ya. Yang berikutnya biasa ditanyakan kecepatan sudut yang roda yang kecil ini, omeganya berapa? Nah, karena sudah ada kecepatan sudut B-nya 12, maka tinggal dihitung. Omega B sama dengan VB per RB. Jadi ini persamaannya muter-muter di satu persamaan ya. P sama dengan omega kali R, ini aja persamaan yang dipakai. Jadi
Omega B, ini VB-nya kan 12, sudah ada 12. Kemudian R-nya sudah ada 0,3. Jadi 12 bagi 0,3 sama dengan 40 meter radian per sekon. Anda perhatikan bahwa kalau ada dua roda yang satu besar, satu kecil, maka hubungannya bisa Anda lihat bahwa kecepatan sudut roda yang besar, yang kecil, ini yang B, kecepatannya akan lebih besar dari roda yang kecil. Jadi kalau roda yang besar, kalau roda yang besar ini 20 radian per sekon, roda yang kecil 40 radian per sekon. Jadi dia akan lebih cepat. Hubungan yang ketiga adalah bahwa ini ada yang nambah lagi, 4 orang. Yang baru masuk silahkan buat pesan sebagai absensi ya. Yang ketiga adalah roda-roda yang dihubungkan dengan sabuk. Jadi kalau ada roda dihubungkan dengan sabuk begini, roda yang dihubungkan dengan sabuk seperti ini hampir mirip dengan roda yang bersinggungan ya persamaannya. Jadi ini kecepatan linier kedua roda itu akan sama. Kecepatan liniernya atau laju liniernya. V yang A sama dengan V yang B. Hanya ini arah putaran rodanya akan sama. Kalau tadi pada roda yang bersinggungan putarannya beda, kalau ini putarannya sama. Jadi ini searah jarum jam ya. Jadi ini muternya ke sini, omega B-nya ini juga muternya ke sini, ini omega A-nya. Omeganya pasti beda. Yang sama adalah kelajuannya ini sama. Yang berikutnya adalah contoh ya. Ini ada sebuah gear sepeda yang kecil ini yang besar jari-jarinya 60 cm, yang kecil jari-jarinya 30 cm. Kemudian roda yang besar berarti yang omega 2 ini berputar dengan kecepatan 20 radian per sekon. Ini kecepatannya 20 ya, 20 radian per sekon. Radian per sekon. Roda 2 ini berputar dengan kecepatan 20 radian per sekon. Pertanyaan pertama adalah kecepatan linier. Kecepatan linier itu berarti V1. V1-nya berapa? V2-nya berapa? Kemudian P1-nya berapa, kemudian omega 1-nya berapa. Jadi ada 3 pertanyaannya. Kalau diketahui omega 2, Anda ngerjakan omega ininya berapa dulu. Nah ini cara ngerjakannya mirip dengan yang tadi, bahwa pada roda 1 itu bahwa V sama dengan omega kali R. Omeganya 20, ini sudah ada 20. R-nya 0,6 jadi tinggal dikalikan sama dengan 12 ya. Karena V2-nya sudah diketahui ini, maka ini kan V2 dengan P1 sama. Jadi P1-nya sama dengan P2 sama dengan 12 gitu ya. Dan seterusnya ke sini tinggal mencari omega 1 pakai persamaan ini adalah 40 radian per sekon. Ini waktunya zoom-nya tinggal 8 menit lagi ya. Jadi itulah hubungan roda-roda itu sudah ada 3, roda yang satu poros, roda yang bersinggungan, dan roda yang pakai sabuk. Ya. Nah ini adalah campuran dari ketiga roda itu. Nah roda 1 dengan roda 2 ini dihubungkan dengan sabuk, sementara roda 2 dengan roda 3 ini satu poros. Ya. Ini diketahui R1-nya 4, R2-nya 2, R3-nya 8 cm, kemudian roda 1 berarti roda yang ini ya. Roda yang satu ini berputar dengan 4 radian per sekon. Jadi ini berputar omega. Berarti ini diketahui omega 1 sama dengan 4. Ya, ini 4 radian per sekon, Ya.
Yang pertama ditanyakan biasanya V-nya berapa? Ini V-nya berapa P1? Ini ditanyakan kecepatan linear atau laju linear roda 1. Ini P1. Nah, P1 ngitungnya adalah V1 sama dengan omega 1 kali R. Omega 1-nya adalah omega 1-nya 4 ini. 4. R-nya juga 4. Ini R1-nya 4. Jadi 4 kali 4, 16 satuannya cm. 16 cm dibuat meter jadi 0,16. Ya. Jadi diketahuilah V1-nya 16 cm atau 0,16 meter per sekon. Roda 1 dengan roda 2 ini dihubungkan dengan sabuk. Sehingga hubungan roda 1 dengan roda 2 adalah bahwa V1 sama dengan V2. Ini P1 ini sama dengan V2. Nih, makanya ditulis P2 mencari P2. P2 sama dengan P1, nggak usah dihitung lagi, jadi sama dengan 16. Kalau sudah diketahui V2, maka kita bisa mencari omega 2. Ini kan yang berikutnya ditanyakan kecepatan sudut roda 2. Nah, kecepatan sudut roda 2 adalah omega 2 sama dengan V2 per R2. Nah, V2-nya kan sudah ada 16. R2-nya tadi R2-nya adalah 2. Jadi 16 per 2. Jadi sama dengan 8. Jadi kecepatannya adalah 8 radian per sekon. Bisa dengan cara yang begini, bisa dihitung dengan kayak gini boleh. Jadi ini 8 radian per sekon roda 2 ini kecepatan sudutnya. Yang berikutnya adalah kecepatan sudut roda 3. Karena roda 2 dengan roda 3 ini satu poros, ya, roda 2 dengan roda 3 satu poros, maka omega 3 sama dengan omega 2. Jadi sama dengan 8, ya. Sama-sama 8. Jadi 8 radian per sekon, ya. Jadi ini omega 3-nya sama dengan omega 2 sama dengan 8 radian per sekon. Tahapannya begitu. Nah, yang terakhir adalah kecepatan linear roda 3. Urutnya begitu ya. Jadi kalau roda yang ketiga berapa kecepatan linearnya atau laju linearnya? Nah, karena omega 3 sudah diketahui, maka kecepatan linear roda 3 sama dengan omega 3 kali R3. Ini omega 3-nya sudah tahu 8. R-nya adalah 8 cm ya, di soal ada nih 8 cm. Jadi kecepatan atau laju linear roda 3 sama dengan 64 cm per sekon atau 0,64 cm per sekon. Itu ya. Jadi selesailah hubungan antara roda-roda pada hari ini. Ada roda satu poros, yaitu satu poros itu omeganya sama. Yang kedua pada roda yang bersih disinggungkan. Yang sama adalah V-nya atau kelajuannya. Roda yang pakai sabuk juga kelajuannya sama. Contohnya sudah semua, ya. Dan ini adalah latihannya, yaitu roda yang dihubungkan seperti ini. Jadi ada roda A, roda B, roda C yang kecil. Yang diketahui adalah kecepatan sudut roda yang B. Jadi yang ini ya, yang roda B yang ini diketahui. Ya, bedanya dengan yang tadi beda sedikit. Itu pertemuan kita hari ini selesai. Nanti latihannya ditaruh di Google Classroom. Batas terakhirnya adalah nanti malam jam 24. Saya kasih tahu bahwa nanti sore tidak ada remedial karena kita ada acara. Jadi remedial PHB 2 nanti minggu depan. Bagi yang belum nulis pesan, silahkan nulis pesan karena nanti akan saya copy. Ini ada yang baru masuk tadi. Silahkan nulis pesan, akan saya copy sebagai absensi hari ini. Itu saja teman kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.